Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Ibu Nur Hidayatiningsih dalam ujian komprehensif PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Silakan mempresentasikan RPP yang akan Ibu sampaikan hari ini dan nanti akan ada uji baca tulis Al-Quran. Oke, dimulai dari sekarang. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sarifah Mularsi, SPDI MA. Kami akan mempresentasikan RPP saya. Sudah kelihatan ya Bu? Ini RPP saya. Sudah terlihat ya Bu? Yaitu saya mengambil materi tentang surah Atin, yaitu materi kelas 5 semester 1. Nah, kemudian subtemanya yaitu makna surah Atin. Alokasi waktu yaitu 2 kali 30 menit. Ini kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu membaca dan menunjukkan hafalan surah Atin dengan tartil. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Atin dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu memahami makna Quran surah Atin dengan benar. Yang keempat yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Atin dengan benar. Ini kemudian materi pembelajaran yaitu memahami makna Quran Surah Atin, pendekatan dan metode, pendekatan yaitu scientific, strateginya yaitu cooperative learning, modelnya yaitu problem based learning, kemudian metode yang saya gunakan yaitu penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu pembelajaran dibuka dengan bacaan basmalah, kemudian penutup yaitu bersama-sama guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, kemudian melakukan penilaian hasil belajar. Setelah itu diakhiri dengan membaca doa sudah belajar. Kemudian alat, media, dan sumber belajar. Alatnya yaitu laptop dan proyektor. Medianya menggunakan media YouTube, yaitu kita menggunakan video dari YouTube. Ya. Kemudian sumber belajar yaitu buku PI dan Budi Pekerti. Penilaiannya yaitu teknik non-tes ke dalam lampiran. Kemudian ini lampirannya, ini materi ajarnya tentang makna kandungan surah Atin. Kemudian ini ada penilaian sikap, ada penilaian sikap sosial, ini penilaian pengetahuan, kemudian ini kunci jawabannya Ibu. Kemudian penilaian keterampilan. Mungkin hanya itu saja Bu yang kami sampaikan tentang RPP kami. Oke, itu kunci jawabannya sudah ada atau belum? Sudah ada Ibu. Oke.
Oke, tadi LKPD-nya sudah ada materi, ya. Terus sudah ada evaluasinya di situ, semuanya lengkap, ada rubrik penilaiannya. Dan itu juga ada kunci jawabannya. Sudah lengkap? Iya, sudah ada, Ibu. Oke, bagus. Oke, semuanya harus ada ya. Oke, apa itu perpanjangannya dari RPP, Bu? Rencana pelaksanaan pembelajaran, Bu. Oke, dalam alokasi waktu yang terdapat di RPP, apakah itu wajib diselesaikan dalam waktu sehari itu ketika Ibu sudah menyiapkannya? Itu harus diselesaikan, Ibu, karena besok sudah berganti materi selanjutnya. Jadi karena sudah direncanakan, maka sebisa mungkin harus diselesaikan dalam waktu tersebut. Oke, bagus. Harus diselesaikan, di manage dengan media itu dipakai alatnya dalam pembelajaran itu apa harus disiapkan. Ada misalnya ada LCD, ada laptop, ada layar, harus disiapkan semuanya. Terus sumber ajar dalam RPP yang Ibu pakai tadi itu masih menggunakan buku paket sekolah. Ibu bisa menggunakan buku-buku dari luar itu enggak apa-apa, tidak tergantung dari sekolah. Itu ya? Oke, fine. Nah, sekarang ini saya akan share screen untuk baca ayat Al-Quran. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Dan pendeknya harokat yang ada di situ. Berapa huruf? Nah, itu yang pasti. Berapa harokat panjangnya? Isra. Nah, gitu. Nah, itu kan berarti kan ada dua hentakan jantung. Terus ilah. Nah, ada i terus ada ya. Ya, ini kan berarti dia apa namanya harus panjang lagi satu huruf ya kan. Isra'ilah. Nah, itu enggak boleh. Paham ya, Benar ya? Saya kira Ibu di sini sebagai guru PAI terkait panjang dan pendeknya harokat yang harus dibaca dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang tidak familiar bagi Ibu. Jangan sampai nanti tidak mengenal berapa panjang harokat setiap huruf, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya Ibu menemukan kata Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ro. Di dalam Al-Quran itu kan ada. Nah, Alif, Lam, sama Mim itu dibaca berapa harokat? 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, 6 kah? Nah, itu kan juga semuanya ada ilmunya. Nah, maka itu juga menjadi sumber yang harus dikuasai oleh Ibu sebagai guru PAI ketika nanti membaca Al-Quran. Itu jangan sampai membaca itu asing, baik untuk diri sendiri atau nanti ketika ada anak didik yang memang tidak bisa. Jadi nanti bisa diajarkan. Gitu ya? Diajari terkait itu semua. Oke, Bu Nur Hidayatiningsih membaca Al-Quran setiap hari atau hanya beberapa hari sekali? Tidak mesti, Bu. Tidak mesti ya. Rada dirajinkan. Sholat, rajin. Membaca Al-Quran itu sama aja berkomunikasi dengan yang kuasa. Kalau bisa setiap hari Ibu, walaupun sehari sekali, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, atau 1 rukuk Ibu. Jadi Ibu itu setiap hari berbicara sama suami, berbicara sama orang lain. Bahkan orang yang tidak penting dalam hidup Ibu aja, Ibu bicarakan. Bahkan orang yang menyakiti Ibu aja, Ibu membahas tentang dia. Masa membaca Al-Quran yang dia ngasih Ibu setiap hari rezeki, Ibu nggak pernah ngobrol sama yang kuasa, kan ya lucu. Betul nggak, Bu? Ya? Nah, pokoknya Ibu aja meluangkan waktu banyak berbicara sama orang yang kadang penting tidak penting, kan? Bahkan yang suka menyakiti Ibu aja bicara. Masa yang kuasa malah nggak diajak bicara? Kan yo, itu kira-kira yang aneh ibunya atau gimana? Nah, jadi pastikan setiap hari membaca Al-Quran. Mau pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Karena membaca Al-Quran itu setiap waktu itu boleh. Cuma memang ada keutamaan
keutamaan waktu. Ada maghrib, ada subuh. Karena memang kalau membaca di waktu subuh, membaca di waktu maghrib itu memang untuk imun, terus untuk kekuatan daya ingat kita itu akan lebih bagus itu. Jadi kita tidak pikun. Nah, gitu. Nah, kalau membaca Al-Qur'an di siang hari ada apa itu semuanya ada hikmahnya. Itu ada ilmunya, jadi tidak asal ikut-ikutan. Nah, itu ada ustadz-ustadzahnya, silakan nanti Ibu bisa mencari ilmu terkait manfaat di situ ya. Nah, itu semoga nanti Ibu tidak hanya mengejar bersertifikasi mendapatkan uang tambahan itu dunia. Yang pasti itu Ibu bisa mengajar, spirit mengajar, Ibu hebat, anak didik hebat, tapi itu juga banyak pahalanya. Ya. Jadi sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu. saya kira itu aja dari saya. Silakan ditutup dari Ibu. Terima kasih Ibu atas bimbingannya dan pengarahannya selama ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.